Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Priscilla Francisca Dewi. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dengan NIM 2892350076. Mata kuliah Aspek Hukum di dalam Bisnis dengan dosen pengampu Dr. Son Haji MM. Di video kali ini saya akan membahas mengenai beberapa materi yang terdapat di dalam hukum dalam bisnis ini. Untuk materi yang pertama, saya akan membahas mengenai konsep dasar ilmu hukum. Apa sih itu ilmu hukum? Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum juga mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Jadi konsepnya dasar ilmu hukum ini selalu berbicara dengan hukum ya teman-teman. Selain itu juga saya juga sudah meringkas beberapa metode di dalam ilmu hukum ini, yaitu ada 6 metode. Yang pertama yaitu metode idealis. Apa itu metode idealis? Metode idealis yaitu metode yang bertitik tolak dari pandangan bahwa hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu di dalam masyarakat. Dan yang kedua ada metode normatif. Metode normatif juga yaitu metode yang melihat hukum sebagai aturan yang abstrak. Kenapa sih bisa disebut abstrak? Nah, abstrak di sini bersifat yang artinya kata-kata yang digunakan di dalam setiap kalimat mudah dipahami, dan untuk dapat mengetahuinya perlu peraturan-peraturan hukum itu diwujudkan. Perwujudan itu pun dapat berupa perbuatan-perbuatan ataupun tulisan. Nah, apabila ditulis, maka sangat penting adalah pilihan dan susunan kata. Yang ketiga juga ada metode sosiologis, yaitu metode yang bertitik tolak dari pandangan bahwa hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Keempat juga ada metode historis, yaitu metode yang mempelajari hukum dengan melihat sejarah hukumnya. Yang kelima ada metode sistematis, yaitu metode yang melihat hukum sebagai suatu sistem. Dan yang keenam ada metode komparatif, yaitu metode yang mempelajari hukum dengan membandingkan tata hukum dalam berbagai sistem hukum dan perbandingan hukum di dalam negara. Nah, selanjutnya juga ada jenis-jenis ilmu hukum. Di dalam ilmu hukum sendiri ada jenis-jenis ilmu hukum. Jenis-jenisnya ini ada 2 ya teman-teman. Yang pertama ada ilmu hukum normatif, dan yang kedua ada ilmu hukum empiris. Kita bahas satu-satu ya. Apa itu ilmu hukum normatif? Hukum dapat diartikan sebagai norma tertulis yang dibuat secara resmi dan diundangkan oleh pemerintah dari suatu masyarakat. Di samping hukum yang tertulis tersebut, terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis tetapi secara efektif mengatur perilaku para anggota masyarakat. Norma tersebut pada hakikatnya bersifat kemasyarakatan. Dikaitkan demikian karena norma selain berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, juga merupakan hasil dari kehidupan bermasyarakat. Terus, norma hukum juga selain berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat, juga berfungsi mengenai kuasa kepada norma hukum yang lainnya untuk mengatur perilaku atau berfungsi mengubah atau menggantikan norma hukum yang lainnya. Norma hukum sebagai norma hukum perilaku. Di sini ada beberapa ya teman-teman. Ada 4, yaitu sebagai perintah, yaitu kewajiban masyarakat untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, larangan, yaitu kewajiban masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu. Yang ketiga ada pembebasan, yaitu pembolehan khusus untuk tidak melakukan sesuatu secara umum diharuskan.
Yang keempat ada izin, yaitu memperbolehkan atau memperkenalkan pengecualian khusus untuk melakukan sesuatu secara umum atau dilarang. Nah, itu tadi jadi intinya tuh kalau hukum normatif itu yang mendasari itu adalah masyarakat, kayak mengatur ketertiban masyarakat gitu ya teman-teman. Yang kedua ada hukum empiris. Apa itu sih hukum empiris? Hukum empiris yaitu ilmu empiris merujuk bahwa untuk memperoleh pengetahuan faktual tentang kenyataan yang aktual, dan karena itu bersumber pada empiris atau pengalaman dan eksperimental. Ilmu empiris ini juga dapat disebut dengan ilmu positif yang terdiri dari ilmu-ilmu alam. Nah, kalau ilmu empiris berbicara tentang ilmu-ilmu alam, kalau ilmu hukum normatif tentang kehidupan bermasyarakat. Terus selanjutnya ada hukum perusahaan. Nah, hukum perusahaan itu apa sih? Di sini hukum perusahaan adalah semua peraturan hukum yang mengatur mengenai segala jenis usaha. Hukum perusahaan juga merupakan pengkhususan dari beberapa bab di dalam KUHP dan KHU Dagang, ditambah dengan peraturan perundangan lainnya yang mengatur tentang perusahaan, hukum tertulis yang belum dikondisikan. Nah, itu tadi pengertian tentang hukum perusahaan. Intinya tuh kalau hukum perusahaan ini pasti ada pengkhususan ya dari KUHP maupun KUH Dagang gitu ya teman-teman. Di sini juga ada jenis-jenis usaha yang berdasarkan kepemilikan. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan yaitu badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh seorang secara pribadi yang bertanggung jawab penuh atas semua risiko dan aktivitas yang dijalankan perusahaan. Jadi tuh perusahaan perseorangan tuh kayak contohnya misalkan salon, rumah makan, kedai juga termasuk rumah makan ya teman-teman. Intinya yang kayak fotokopian itu kan dibangun secara personal ya atau pribadi gitu kan, kayak mereka tuh akan bertanggung jawab atas kedai tersebut, atas toko tersebut gitu kan ya, secara mungkin materi, finansial gitu kan, mereka yang bertanggung jawab. Dan yang kedua ada firma. Apa itu firma? Perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Dalam perekrutan firma, umumnya seluruh sekutu memiliki kewajiban tidak terbatas terhadap perusahaan. Jadi itu intinya kalau firma 2 orang atau lebih, mungkin kayak kalau firma tuh kayak PT kecil-kecil kali ya, kayak salon sih masih, pokoknya intinya kayak gitu teman-teman. Yang ketiga juga ada personal komoditer atau CV. Apa sih itu? Komoditer, Venorskep, lebih sering disingkat dengan CV, merupakan suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan ketertiban yang berbeda-beda di antaranya anggotanya. Jadi kan mungkin teman-teman udah nggak pada asing ya sama CV. CV itu di bawahnya PT kan, kayak ada PT besar, nah CV ini tuh udah ke PT tetapi masih kecil gitu ya teman-teman, kayak lingkupnya juga masih kecil. Ini juga didirikannya cuma 2 orang atau lebih gitu kan. Nah, di sini juga yang keempat ada perseroan terbatas atau PT. Apa sih itu PT? Adalah perusahaan yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih dan bertanggung jawab hanya berlaku pada perusahaan tanpa menerlibatkan harta pribadi dan anggota, pemegang saham, serta
terbatas pada saham yang dimilikinya. Jadi itu kalau PT ini kan kayak hukumnya udah resmi, terus juga mereka kalau semisalkan ada apa-apa di dalam PT gitu ya teman-teman, kayak semisalkan di dalam PT ini kan pasti ada karyawannya kan, misalkan karyawannya ini kecelakaan kerja, nah gak mungkin dong bosnya sendiri yang mengeluarkan biaya untuk si karyawannya ini, pasti kan ada ikut andil pihak PT kan, misalkan kayak mungkin dibikinin BPJS atau apa gitu ya teman-teman. Itu perbedaan keempat tadi. Terus saya akan membahas juga tentang hukum benda. Apa itu hukum benda? Pengertian benda sendiri. Benda sendiri yaitu benda adalah objek hukum sesuai pasal 499 KUHP. Benda merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Nah, di sini juga benda itu kan bermacam-macam ya teman-teman. Di sini juga ada nih jenis-jenis benda, yaitu dibedakan menjadi 1. Benda berwujud dan tak berwujud. 2. Benda bergerak dan tak bergerak. 3. Benda yang dihabis pakai dan tidak dihabis pakai. Dan yang keempat ada benda yang sudah ada dan benda yang masih akan ada. Nah, di sini juga ada asas hukum benda antara lain, yaitu asas individuality, yaitu adalah barang-barang yang dapat ditentukan. Asas totalitas, hak melekat atas seluruh bendanya. 3. Ada asas prioritas, artinya kewenangan penuh. Yang 4 ada asas publicitas, artinya penyerahan benda bergerak dengan penyerahannya. Terus benda bergerak juga teman-teman, di sini masih dibedain lagi nih. Ada yang benda bergerak karena sifatnya, yaitu terdapat di dalam pasal 509 KUHP, artinya benda dapat dipindahkan atau pindah dengan sendirinya. Jadi kan benda ini tuh benda bergerak tapi bisa kita pindahkan dengan manusia ataupun mereka pindah dengan sendirinya. Contohnya yang kita pindahkan kan bisa kayak kursi, meja, kipas, televisi gitu ya. Kalau yang bergerak karena sendirinya itu kan kayak mobil, motor gitu ya teman-teman. Terus yang kedua ada benda bergerak karena undang-undang, terdapat di dalam pasal 511 KUHP yang artinya hak-hak atas benda yang bergerak. Contohnya hak memungut hasil atas benda bergerak, hak pemakaian. Nah, itu tadi tentang benda bergerak. Terus kalau benda tak bergerak juga masih dibedakan menjadi 1. Benda tak bergerak karena sifatnya, contohnya tanah yang melekat di atasnya. Jadi kan kalau tanah kan nggak akan bisa dipindahkan gitu ya teman-teman. Tanah itu kan hak kepemilikan kan. Yang kedua juga benda tak bergerak karena tujuannya. Misalkan contohnya nih ada mesin, alat-alat yang dipakai oleh di pabrik itu kan nggak bergerak kan, tapi kan kalau misalkan dipindahnya juga harus ada tujuannya gitu teman-teman. Yang ketiga juga ada benda tak bergerak menurut undang-undang, contohnya hak memungut hasil atas benda tak bergerak, hak memakai benda tak bergerak. Itu tadi tentang perbedaan ya antara benda bergerak dan tak bergerak. Terus selanjutnya ada hukum perikatan. Nah, hukum perikatan juga mengacu pada serangkaian aturan atau prinsip hukum yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau kontrak. Istilah perikatan mengacu pada kewajiban atau tanggung jawab hukum yang ditimbulkan oleh perjanjian tersebut. Jadi, kalau hukum perikatan itu pasti ada istilah kontrak gitu ya teman-teman, antara pihak satu dengan pihak yang lain. Nah, di sini juga ada fungsi hukum perikatan. Yang pertama, menciptakan keadilan dan kepastian hukum.
Hukum perikatan berfungsi untuk menciptakan dan keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan antara lain para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Ini melibatkan penentuan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas dan adil, sehingga para pihak dapat memahami dan mengadakan hak-hak dalam kewajiban mereka. Yang kedua, ada memfasilitasi transaksi ekonomi. Hukum perikatan berperan dalam memfasilitasi transaksi ekonomi dengan memberikan kerangka hukum yang mengatur pembentukan, pelaksanaan, dan pemutusan perjanjian. Ini memberikan keyakinan bagi para pihak untuk melakukan transaksi dan mengenakan kegiatan ekonomi dengan memberikan jaminan hukum dan perlindungan terhadap penyalahgunaan. Yang ketiga juga ada melindungi kepentingan para pihak. Hukum perikatan berfungsi untuk melindungi kepentingan dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Ini termasuk melindungi pihak-pihak dari penipuan, kesalahan atau pelanggaran gitu ya teman-teman. Perjanjian hukum perikatan ini juga memberikan mekanisme hukum untuk mengambil tindakan terhadap wapertasi atau sejenisnya gitu ya. Kalau di dalam hukum perikatan ini juga kan melindungi kepentingan para pihak gitu ya. Pastikan kalau di dalam hukum perikatan itu kan kerjasama gitu ya. Pastikan hukum ini juga melindungi kita dari misalkan kayak tadi tuh kayak kepentingan pihak sendiri atau manipulatif gitu ya teman-teman. Yang keempat juga ada mendorong perilaku yang bertanggung jawab. Dengan adanya kewajiban dan konsekuensi yang terdapat, hukum yang terkait dengan perjanjian para pihak diharapkan untuk mematuhi kewajiban mereka dan melaksanakan perjanjian dengan itikat baik dan menghormati pihak lainnya. Yang kelima ada mengatur resolusi sengketa. Ini mencakup mekanisme penyelenggaraan sengketa seperti mediasi, arbitrase, dan proses pengadilan yang membantu para pihak menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara adil dan efisien. Dan yang keenam adalah hukum kebebasan berkontrak, yaitu memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan syarat-syarat perjanjian mereka sesuai dengan kepentingan masing-masing. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas bisnis, transaksi ekonomi, dan pertukaran barang dan jasa. Nah, di dalam dasar hukum perikatan juga terdapat beberapa hukum perikatan itu memiliki dasar ya teman-teman, ada 4 gitu ya dasar-dasarnya. Ada hukum kontrak, ada kode sipil, ada common law, dan hukum adat. Saya juga akan menjelaskan nggak secara banyak sih, maksudnya menjelaskan beberapanya ya teman-teman penjelasannya. Kalau hukum kontrak itu yaitu kontrak merupakan salah satu bentuk perikatan yang paling umum. Dasar hukum perikatan dalam hal ini adalah hukum kontrak yang mengatur pembentukan, pelaksanaan, pemutusan kontrak, dan pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua ada kode sipil. Kode sipil yaitu beberapa negara, terutama yang mengadopsi sistem hukum berdasarkan kode Napoleon atau sistem hukum kontinental Eropa, memiliki peraturan yang diatur dalam kode sipil atau kode perdata. Kode sipil ini mengatur perikatan dalam hal-hal seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam lainnya. Yang ketiga ada common law. Negara-negara yang mengikuti sistem hukum common law seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia didasarkan pada keputusan pengadilan sebelumnya dan prinsip-prinsip hukum setelah membongkar dari kasus-kasus. Dasar hukum perikatan dalam sistem ini adalah diterapkan oleh pengadilan. Yang ketiga ada hukum adat. Beberapa negara masih mengakui sistem hukum adat atau hukum tradisional yang dijalankan oleh masyarakat atau adat sekitar ya teman-teman.
Terus ada juga nih tentang unsur-unsur hukum perikatan. Yang pertama ada kesepakatan atau konsensus. Kesepakatan merupakan unsur penting di dalam perikatan. Ini berarti semua pihak yang terlibat di dalam perikatan harus memiliki pemahaman yang sama tentang isi dan tujuan perikatan tersebut. Kesepakatan dapat diekspresikan secara tertulis maupun lisan, tergantung pada hukum yang berlaku dan yuris tertentu. Yang kedua, ada kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak yaitu para pihak yang terlibat di dalam pekerjaan harus memiliki kebebasan untuk memasuki perjanjian tersebut tanpa adanya paksaan dan ancaman. Yang ketiga, ada objek yang jelas. Jadi kalau objek yang jelas tuh kayak kita tuh kalau kontrak tuh tentang apa gitu ya. Yang keempat ada pertimbangan, dan yang kelima ada kesahihan hukum. Terus ada juga asas-asas hukum perikatan, yaitu yang pertama asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Yang kedua ada kebebasan asas kehendak nyata, yaitu principle of genus intention. Yang ketiga ada asas kepastian hukum. Keempat ada asas keadilan. Yang kelima ada asas perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Dan yang keenam ada asas pemenuh kewajiban. Itu untuk hukum perikatan ya teman-teman. Terus selanjutnya ada hukum lembaga-lembaga pembiayaan. Apa sih itu hukum lembaga pembiayaan? Adalah suatu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan, bukan bank, yang mempunyai peran yang sangat penting dalam pembiayaan. Maksudnya adalah menjadi salah satu sumber dana alternatif bagi pribadi ataupun badan usaha yang memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Lembaga pembiayaan ini juga adalah badan usaha yang dilakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Dasar hukum lembaga pembiayaan juga, yaitu lembaga pembiayaan ini diatur di dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan. Tujuannya adalah lembaga pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kesempatan kerja. Selain itu, lembaga pembiayaan juga menjadi sumber dana yang beragam selain dari lembaga keuangan. Nah, di sini juga ada fungsi lembaga pembiayaan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitas penyediaan dana yang imbal hasilnya menguntungkan pelaku usaha. Yang kedua, melindungi masyarakat dari bawah jeratan rentenir yang menyediakan pinjaman dengan bunga tinggi. Dan yang ketiga, ada lembaga pembiayaan juga dapat mengembangkan infrastruktur dalam bentuk dana talangan ataupun dana proyek. Pasalnya, tidak semua pengusaha infrastruktur mempunyai cukup modal untuk membiayai proyek yang besar. Nah, di sini juga ada beberapa contoh ya teman-teman, lembaga pembiayaan. Yang pertama ada perusahaan leasing yang terdaftar di OJK seperti Adira, Auto Summit, BA Financial, dan Amanah Financial. Yang kedua ada perusahaan anjak piutang seperti SG Financial, Aditama Financial, dan PT IFC Capital Indonesia. Ketiga ada perusahaan pembiayaan konsumen seperti PT Adira Quantum Multifinance. Yang keempat ada perusahaan penerbit kartu kredit seperti Bank Mandiri, Bank BCA, dan SIM Niaga. Dan kelima ada perusahaan modal Ventura seperti Venok Ventura Capital, Cyber Agent Ventura, dan 500 Starpus. Dan yang terakhir ada perusahaan pembiayaan infrastruktur seperti PT Sarana Multi Infrastruktur Perseron, PT SMI yang merupakan BUMN. Hukum persaingan di dalam bisnis. Hukum persaingan di dalam bisnis atau persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi atau hubungan perusahaan atau pelaku usaha di pasar.
Sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi ini dilandasi atas motif-motif ekonomi. Hukum persaingan usaha diciptakan dalam rangka mendukung terbentuknya sistem ekonomi pasar agar persaingan atau pelaku usaha dapat tetap hidup dan secara berlangsung secara sehat ya teman-teman. Jadi itu dalam hukum, kenapa dibuatnya hukum persaingan itu biar mereka tuh bersaing secara sehat, enggak yang curang gitu ya teman-teman. Hukum persaingan juga bersifat mencegah terjadinya praktek monopoli dan atau mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Dengan ditegakkannya hukum persaingan, usaha diharapkan efisien ekonomi tercapai, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan secara umum. Nah, persaingan usaha juga memiliki ciri-ciri. Persaingan usaha yang sempurna ini teman-teman ada ciri-cirinya loh, yaitu yang pertama, jumlah pembeli banyak dan jumlah penjual pun banyak. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan homogen dalam anggapan konsumen. Yang ketiga, ada kebebasan mendirikan atau membubarkan perusahaan. Dan yang keempat, ada sumber produksi bebas bergerak kemanapun. Yang kelima, ada pembeli dan penjual mengetahui satu sama yang lain, mengetahui barang-barang yang diperjualbelikan. Jadi itu ciri-ciri dari persaingan usaha yang sempurna. Sedangkan persaingan usaha yang tidak sehat adalah persaingan usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan secara tidak jujur atau melawan hukum untuk menghambat persaingan usaha. Nah, ciri-ciri usaha yang tidak sehat itu yaitu jumlah pembeli sedikit, barang yang dijual pun sedikit, barang yang diperjualbelikan tidak heterogen dalam anggapan konsumen, terus tidak adanya kebebasan untuk mendirikan atau membubarkan perusahaan, terus ada pembeli dan penjualnya tidak saling mengetahui gitu barang-barang yang diperjualbelikan. Jadi mereka tuh nggak tahu mereka mau beli apa. Mereka tahu, tetapi tuh kayak mereka tuh nggak tahu ini tuh barang dari mana gitu, kayak asal dari mana gitu ya. Bahkan si penjual pun nggak tahu. Nah, itu tadi perbedaan antara persaingan usaha yang sempurna dan yang tidak sempurna. Itu aja teman-teman yang saya jelaskan di sini mengenai hukum perusahaan di dalam bisnis, hukum lembaga-lembaga pembiayaan, hukum perikatan, hukum benda, hukum perusahaan, dan konsep dasar ilmu hukum. Mungkin sekian dari saya tentang penjelasan materi yang terdapat di dalam aspek hukum dalam bisnis. Mungkin masih ada beberapa yang kurang ya teman-teman. Saya mohon dimaklumkan. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.